Perubahan muka Prilly dengan mata yang berkaca-kaca dan senyum yang terlihat dipaksakan sempat terlihat oleh Rudy. Rudy mengernyitkan matanya dan mencoba memandang wajah Prilly dengan penuh tanya. Apakah aku baru saja melakukan kesalahan bicara sehingga Prilly tersinggung? Atau apa ya, pikir Rudy. Setelah menyeruput kafe latte di depannya, ia pun melanjutkan pembicaraannya. Hari Sabtu depan Kamu mau apa, Ruth? Prilly sudah tak sabar mendengar dan dia sudah bisa menata hatinya bila ternyata hal yang ia takutkan harus ia hadapi. Ia sadar siapa dirinya yang bukan siapa-siapa, tapi hatinya tak bisa dibohongi bahwa ia terlanjur sayang sama laki-laki di depannya itu. Sebetulnya aku tak mau cerita sekarang, Nona Prilly, tapi daripada nanti ke bawah sampai Bromo, aku jadi punya utang deh sama kamu, ya? Jawab Rudy sambil tersenyum menggoda wajah tegang perempuan di hadapannya itu. Sabtu besok aku wisuda, lanjut Rudy dengan tersenyum dan masih dengan menatap tajam wajah Prilly. Wisuda? Oh, selamat ya Ruth, aku senang mendengarnya, kata Prilly dengan refleks memeluk Rudy dengan meneteskan air matanya yang sejak tadi menggenang. Prilly lega mendengar jawaban yang jauh di luar perkiraannya. Ia merasa plong dan bahagia. Berarti kamu bersedia menemani aku ke Bali dong hari Minggunya, ya Ruth, kata Prilly. Sementara di villa, Weni yang telah selesai mandi segera keluar menuju ruang tamu dan keluar menuju teras. Tapi ia tak menjumpai seorang pun dan ia kembali masuk ke ruang tengah seraya menselonjorkan kakinya di sofa. Ia mendengar suara Shower dan Yanuar yang sedang senandungkan lagu lawas. Ia pun tersenyum seraya memasang headsetnya. Tak berapa lama, ia pun tertidur. Yanuar yang selesai mandi di kamar depan segera keluar menuju mobil yang diparkir untuk mengambil gadgetnya. Ketika masuk ke dalam villa, ia mendapati Weni sedang tidur di sofa dengan meringkuk. Maka dengan perlahan ia segera mengambil selimut di kamar dan menutupkannya ke tubuh Weni yang terlihat pulas. Kemudian ia berjalan menuju kamar tidurnya dan duduk bersandar di kasur dengan memainkan gadgetnya. Mas Yan, ada pisang bakar, mumpung masih hangat, teriak Rudy sambil menjulurkan bungkusan di tangannya. Oke Ruth, pas banget, habis mandi makan pisang bakar, jawab Yanuar segera keluar kamar menuju ruang tengah bergabung dengan Prilly yang sudah duduk di sofa. Sementara Weni yang tertidur di sofa terbangun dengan bingung karena mendapati dirinya sudah berselimut. Tepat pukul 8 malam, mereka meninggalkan villa menuju Malang untuk kulineran. Terlihat suasana malam kota Malang masih menunjukkan banyak warga maupun wisatawan domestik yang masih hiruk pikuk, terutama di tempat makan. Baik restoran besar hingga warung-warung kecil terlihat ramai pengunjung. Mobil yang dikemudikan Yanuar masih berjalan perlahan menyusuri jalan Jaksa Agung Suprapto, tapi belum menunjukkan tanda-tanda menemukan tempat makan yang cocok. Aku pengen makan di tempat yang gak terlalu hiruk pikuk pengunjung, Yan. Cari tempat yang nyaman dan bersih ya, kata Weni yang diiyakan Prilly. Cari kafe yang arah ke Bromo saja Mas Yan, pasti ada. Biasanya mereka buka sampai malam. Jadi kita bisa sambil duduk-duduk nunggu waktu untuk ketumpang, kata Rudy. Setuju Ruth, biasanya di kafe tempat dingin begini ada minuman yang hangat seperti minuman rempah-rempah gitu, kata Prilly. 10 menit setelah mobil berbelok menuju ke arah Tumpang, Yanuar membelokkan mobilnya ke halaman parkir di sebuah kafe. Namanya unik, Punden Cafe. Terlihat suasana di kafe itu tidak terlalu ramai pengunjung. Nuansa alam kafe yang di atasnya ditumbuhi bunga-bunga rambat dengan alunan musik yang tidak terlalu bising yang membuat betah para pelanggannya. Asik di sini Yan, jauh dari bising, tempatnya asri, konsep yang pas, kata Weni. Aku suka di sini Wen, tidak mewah tapi nyaman. Setelah menghabiskan semua makanan dan minumannya, Rudy memberi isyarat memanggil pramusaji guna minta dibuatkan bir peletok. Ruth, kamu minum bir ya? Tanya Prilly merasa kaget. Bukan, aku juga gak tahu itu. Di menu ada namanya bir peletok, jawab Rudy. Bukan kak,
Bir peletok itu minuman hangat yang terbuat dari rempah-rempah. Minuman khas Betawi, jawab pramusaji dengan sopan, yang membuat mereka berempat jadi penasaran ingin merasakan bir peletok. Malam semakin larut, terlihat pengunjung datang silih berganti. Walau tak sampai padat, membuat suasana nyaman di kafe itu. Pak, kalau ke Tumpang butuh waktu berapa jam dari sini ya? Tanya Rudi kepada seseorang yang sedang melewatinya. Oh, tidak sampai 1 jam mas, paling sekitar 10 menit sampai. Mau ke Bromo rupanya ya? Katanya menebak. Benar pak, saya transit di Tumpang untuk ganti dengan Jeep Osiosi Bromo, jawab Rudi. Osiosi Bromo transport, itu pilihan yang tepat mas. Wah, saya kenal betul loh dengan Mas Supriyadi itu. Beliau kawan sekolah saya. Kalau gitu santai saja di sini dulu mas, sambil nunggu waktu. Ini ada mainan biar betah ya, kata seorang bapak yang ternyata ia adalah pemilik dari kafe itu. Jeep Osiosi Bromo sudah berjalan membawa mereka melindas lautan pasir dalam gelap gulita. Di kejauhan hanya terlihat debu penerbangan yang ditinggalkan oleh jeep di depannya yang melaju menerobos malam itu. Perjalanan yang menyenangkan karena pengemudinya sangat ramah dan kadang ikutan berseloroh dengan Yanuar yang duduk di sebelahnya. Nah, kita sudah sampai menanjakan mas, mbak. Di sebelah sana sampean bisa menunggu matahari terbit yang sebentar lagi muncul, jelas Pak Supriyadi sambil mengarahkan tangannya. Benar saja, di penanjakan sudah banyak pengunjung yang siap dengan kamera-kamera serta handphone yang siap mengabadikan momen tersebut. Udara dingin yang menerpa kulit sudah tak lagi mereka hiraukan. Momen dramatik yang ditunggu sudah dihujani dengan bidikan kamera bertubi-tubi. Rudi, Prilly, dan Weni juga turut bersemangat mengabadikan gambar Gunung Bromo dan Semeru yang terlihat kuning kecoklatan diguyur sinar mentari yang mulai muncul itu. Wow, fantastis, kata Weni seraya membidikkan kameranya. Coba lihat Wen, kata Prilly seraya mengintip LCD kamera yang dipegang Weni. Keren ya, kata Weni dengan senang. Matahari semakin bergerak meninggi. Melalui lautan pasir, Jeep Pak Supriyadi membawa mereka menuju ke arah kaki Gunung Bromo dan berhenti di sekitar pura yang tempatnya berdekatan dengan tangga menuju puncak gunung. Banyak kuda-kuda yang membantu membawa pengunjung. Beberapa rombongan anak muda berjalan kaki menaiki tangga setapak demi setapak dengan penuh antusias. Rudi dan Prilly memilih berjalan kaki dengan sebentar-sebentar berhenti sambil membuat foto diri dan alam sekitarnya. Kamu masih kuat, Li? Tanya Rudi. Aku ditarik ya, Rud, biar nyampe atas, pinta Prilly manja. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan kuda yang dinaiki Weni, juga Yanuar dengan perlahan. Loh, kalian jalan kaki ya? Kata Yanuar. Iya mas. Ngetes Prilly, jawab Rudi sambil tertawa lepas. Setelah sampai kembali di lautan pasir, Weni dan Yanuar beberapa kali melakukan foto. Di depan jeep, bahkan naik ke atapnya untuk difoto. Terlihat Pak Supriyadi dengan sabar turut membantu untuk memotret mereka berdua. Matahari sudah mulai terasa menyengat, maka Yanuar mengajak Weni untuk masuk ke dalam jeep. Setelah berada di dalam jeep, Weni mulai membuka-buka hasil bidikan kameranya. Weni melihat ada satu foto yang ternyata tangan Yanuar sedang seolah-olah menggamit pinggang Weni. Antara kaget dan perasaan suka, Weni menunjukkan foto hasil bidikan Pak Supriyadi ke Yanuar yang duduk di sebelahnya. Woi, mencuri kesempatan ini namanya Yan, kata Weni sambil tersenyum. Ya enggak lah, biar terlihat mesra dong. Masa dari tadi foto berdua cuma tolak pinggang sama lipat tangan saja Wen. Tapi kalau kamu gak suka ya dihapus saja, gak apa-apa kok, jawab Yanuar. Gak usah Yan, biar saja, sudah terlanjur. Sekalian buat apa ya, jawab Weni terhenti. Dia bingung mau jawab apa. Yang sebenarnya ia suka dengan foto itu. Wen, ada yang sudah lama ingin aku lakukan, kata Yanuar terbata. Lakukan apa Yan? Kenapa enggak? Tanya Weni sekenanya. Memasang cincin ini di jarimu. Aku sayang kamu.
Boleh kan? Tanya Yanuar, dan Weni hanya mengangguk terpana. Yanuar segera memegang lembut tangan Weni dan memasangkan cincin di jari Weni. Tampak pipi Weni merona, sementara bola matanya sudah tergenang air mata bahagia. Aku gak sedang mimpi kan Yan? Tanya Weni ingin meyakinkan bahwa ini benar adanya. Enggak Wen, ini memang sudah aku persiapkan. Sejak lama aku menaruh hati padamu, jawab Yanuar dengan suara perlahan sambil menatap tajam mata Weni yang menitikkan air mata, seraya menempelkan ibu jarinya untuk menghapus air mata yang jatuh menggelinding di pipi Weni. Semoga ini tidak bertepuk sebelah tangan ya Wen, lanjut Yanuar. Enggak Yan, aku juga sayang kamu. Aku berharap kamu bisa menjaganya Yan, pinta Weni. Ya, semoga kita berdua bisa, jawab Yanuar pendek. Yan, tapi Kamis depan kamu sudah akan meninggalkan aku ke Jakarta. Mampukah kamu menjaganya? Aku gak ingin ini nanti menjadi bebanmu, juga bebanku Yan, kata Weni yang mulai tampak sedih. Tanpa berusaha, yakin dan percaya, serta senantiasa memohon pertolongan yang di atas, aku yakin semua tak akan berjalan dengan baik, kata Yanuar meyakinkan. Iya Yan, aku hanya bisa berserah kepada Tuhan yang kuasa. Yang terjadi pasti yang terbaik, jawab Weni berusaha tegar. Ya Wen, aku setuju itu. Aku pun gak ingin mengulangi kegagalan. Makanya aku percayakan kamu untuk menjaganya. Ya, hanya kamu, kata Yanuar seraya menarik lembut tangan Weni, lalu mengecup jemari tangannya penuh perasaan. Dan tangan Weni pun merespon tangan Yanuar dengan menguatkan pegangannya ke jemari kokoh Yanuar dan tak ingin melepaskannya. Tatapan mata keduanya menghujam sangat dalam hingga masuk ke relung hatinya. Sangat dalam. Ia menancapkan cinta di hati laki-laki yang sudah sangat lama ia simpan rapat, yang setiap saat bertambah mekar, semakin mengembang tak terbendung. Ingin ia dipeluk laki-laki, kekasih hatinya itu barang sedetik. Ingin ia tenggelam di dada bidangnya walau sesaat. Angannya pun melayang tinggi, terbang kemana ia suka. Bak kupu-kupu cantik yang terbang memilih kuntum bunga di hamparan taman yang luas. Ia cukup bahagia walau hanya bersandar di lengan Yanuar. Sayup terdengar suara lagu dari jeep yang diparkir sebelahnya. Sahabat, sekian dulu ya cerita kali ini. Kepoin lanjutannya ya. Terima kasih sudah mengikuti, dan agar sahabat tidak ketinggalan lanjutan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau suka dengan ceritanya, silahkan tekan tanda like dan silahkan komen ya. Sampai jumpa.